Kisah orang miskin yang membangun gubuk di dekat rumah orang kaya yang ditirunya. Dahulu kala, ada sebuah keluarga miskin yang terdiri dari 3 orang, hidup dengan kesengsaraan. Ayah, aku sangat ingin makan makanan yang enak. Makan saja yang ada, jangan banyak Putriku minta. sayang, kami tidak mampu membeli makanan mahal karena kami sangat miskin. Tapi aku sangat ingin makan enak. Jika tidak bisa memakannya, menciumnya juga sudah cukup. Lalu pria miskin itu memutuskan untuk membangun rumah di dekat orang kaya karena dia pikir orang kaya selalu makan makanan enak setiap hari. Ia, 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 akhirnya jadi juga. Setelah gubuknya dibangun, pria miskin itu bersama istrinya selalu menyiapkan nasi saat waktu makan tiba. Mereka memakan nasi tersebut sambil mencium wangi makanan orang kaya. Kok bau makanannya belum tercium, padahal kami sudah menunggu lama. Wanginya tercium. Ayo, cepat sini, kita makan bersama atau bau makanannya segera hilang. Asik, aku mau makan duluan. Benarkah? Tunggu aku akan ke sana. Apa yang kita punya hari ini? Nah, hari ini kita punya samlar kako, sup sayur-sayuran, ikan kukus, dan kuah pedas tekrung dengan sayuran yang segar. Itu semua makanan yang sangat lezat. Benarkah? Jika demikian, pastinya kita akan makan enak hari ini. Itu semua adalah makanan kesukaanku. Kalau begitu kau harus memakannya. Ini ikan kukus untukmu. Terima kasih, dan kamu juga harus mencoba supnya. Terima kasih sayang. Wow, makanan hari ini sangatlah lezat. Keluarga miskin itu selalu bahagia menikmati makanan mereka dengan cara ini di setiap harinya. Ketika angin bertiup dari barat, pria miskin dan istrinya membangun gubuk di sisi timur rumah orang kaya itu. Dan saat angin bertiup dari timur, mereka akan membangun gubuk di sisi barat. Jika angin bertiup dari utara, mereka akan membangun gubuk di sisi selatan rumah si kaya. Jika angin bertiup dari selatan, pasangan itu akan membangun gubuk mereka di sisi utara. Belakangan, orang kaya tahu bahwa keluarga miskin selalu makan sembari mencium bau makanannya. Hei sayang, sini makan ikan kukus ini. Ini sangat enak. Aku penasaran sekali dengan apa yang mereka makan sampai-sampai melakukan perbincangan seperti ini. Enak sekali sayang. Ternyata diam-diam mereka mencium bau makanan tuanku. Aku harus memberitahu tuan soal ini. Tuan, ada pencuri yang diam-diam mencium makanan Anda. Siapa yang diam-diam berani mencium makananku? Bawa aku ke tempat orang itu. Lalu mereka pergi ke rumah orang miskin untuk memberi pelajaran. Di sini, Tuan. Baik, bawa aku ke sana. Anda lihat sendiri, Tuan. Aku tidak bohong.
Hei pria lancang. Iya tuan, kau harus membayar makananku karena kau mencium makananku setiap hari. Tolong tuan, saya tidak punya uang. Dan saya hanya mencium bau makanan tuan. Kasihanilah saya. Enak saja, tidak. Kau telah mencium makananku selama bertahun-tahun. Aku harus menuntutmu untuk hal itu. Tolong tuan, maafkan saya, kasihanilah saya. Lalu orang kaya membawa pria miskin itu untuk bertemu hakim. Apa yang membawa kalian ke sini, tuan-tuan? Begini, tuan. Orang ini diam-diam telah mencium bau makananku tanpa membayarnya. Hei, anak muda. Apa itu benar? Benar, tuan. Tapi saya hanya mencium baunya tanpa memakan makanan itu. Meskipun hanya mencium, pencuri tetaplah pencuri. Baik, karena kau telah mengakui bahwa kau telah menciumnya, maka kau harus membayarnya. Tuan kaya, berapa ganti rugi yang Anda minta? Baik tuan, saya akan menuntutnya 3 riel. Tuan muda, kau harus membayar dendanya karena telah mencium makanan tuan kaya dalam waktu lama dan tak pernah membayarnya. Karena itu saya memutuskan bahwa tuan muda harus membayar kepada tuan kaya sebanyak 3 riel. Tidak tuan, tolong. 3 riel itu adalah jumlah yang sangat besar. Orang miskin tidak punya uang untuk membayar orang kaya tersebut. Dia dituntut, begitupun hakim yang berpihak kepada orang kaya. Berita tersebut sampai ke telinga sang raja. Lalu raja pun memanggil mereka berdua untuk mendengar kasusnya untuk memberi jalan tengah. Hei, anak muda yang malang. Apakah benar yang dikatakan tuan orang kaya bahwa kau diam-diam mencium makanannya? Betul yang mulia, saya memang mencium bau makanan tuan orang kaya karena saya sangat miskin dan saya tidak mampu membeli makanan apapun. Jika begitu, kau harus membayarnya. Apa kau punya uang untuk membayarnya? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki uang. Baiklah, jika kau tak punya uang, aku akan membayarkannya untukmu. Apa kau setuju, tuan kaya? Baik, yang mulia. Saya setuju. Jika kau setuju, katakan kepadaku berapa ganti rugi yang harus dibayar. Baik, yang mulia. Aku ingin dibayar sebanyak 5 riel. Apa yang kau katakan? Sebelumnya kau memintaku hanya 3 riel. Betul, yang mulia. Sebelumnya saya meminta 3 riel. Tetapi sekarang saya minta 5 riel untuk mengganti biaya perjalanan datang ke sini. Orang kaya itu sangat rakus. Aku harus memberinya pelajaran. Baiklah, aku akan memberimu 5 riel. Hei pelayan, kemari. Iya yang mulia. Pergi dan bawa uang untuk orang kaya itu. Baik yang mulia. Tuan kaya, Anda harus menghitung uangnya untuk memastikan semua jumlahnya sudah sesuai. Tentu yang mulia. Yang mulia, saya telah menghitung semuanya. Jika telah selesai, kamu bisa kembali ke rumahmu. Setelah orang kaya itu selesai menghitung uangnya, lalu pelayan mengambil kembali uang tersebut. Yang mulia, mengapa Anda mengambil kembali uangnya? Kau sudah menghitung uangnya dan juga sudah mendengar suaranya. Aku hanya memberimu suara uang, tapi tidak dengan uangnya. Sama seperti kasus pria malang itu. Dia hanya mencium baunya, tapi tidak memakan makanannya. Apa kamu senang dengan ini, Tuan Kaya? Tentu yang mulia. Anak muda, kamu tidak seharusnya mencium bau makanan orang kaya itu. Mulailah berbisnis, bekerja, atau bercocok tanam untuk kehidupanmu. Akan lebih baik jika kau meniru orang kaya itu dan bekerja keras seperti dia. Baik yang mulia, saya akan mulai bekerja keras dan mengikuti saran Anda. Bagus jika kau berpikir begitu. Hei sayang, mulai hari ini